kirimkan duit haram ke Wassalatu wassalamu alaihi ya nasirul haqqi ya Rasulullah. Baik, jangan kirimkan duit haram ke pesantren Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara. Susah ustaz-ustaz kita nih mengajarnya nanti. Duit yang haram dibelikan ke beras jadi nasi. Masuklah sekilo beras ke dalam rice cooker, dikasih air, ditutup. Setelah itu berubah jadi, tengok dulu, kalau lupa nyeteknya tetap jadi beras. Setelah itu berubah menjadi nasi, dibaca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Satu piring nasi berubah menjadi setetes darah. Darahnya masuk ke dalam tangkai jantung, disemburkan oleh jantung naik ke otak. Nasi sepiring darah masuk ke jantung, jantung menyemburkan darah. Salah satu fungsi guna jantung menyemprotkan darah naik ke otak. Otak di atas, jantung di bawah. Otak di atas, jantung di bawah. Karena ada juga orang yang jantung di atas, otak di bawah. Dari jantung ini menyemburlah darah naik ke otak, naik ke mata, naik ke telinga, naik ke kaki. Itu makanya kita kalau lagi musim salju, kaki itu mesti dipakai kaos kaki tebal. Kenapa? Karena darah tak sampai ke ujung. Makanya orang kalau naik ke bukit Gunung Everest, itu yang pertama kali membusuk adalah ujung jari. Kenapa? Karena jantung menyemburkan darah, paling rendah getaran darah sampai ke ujung. Makanya orang na'udzubillah kalau kena diabetes mellitus, tak sampai darahnya ke ujung, membusuk ujung jari, ujung kaki dan lain sebagainya. Darah yang disemburkan dari jantung naik ke otak, tapi ternyata darahnya darah haram, darah kotor. Itulah yang ayatnya anak-anakku hafal semua. Nasiyatin kazibatin khoti'ah. Enaknya kalau kita di pesantren rame-rame, pas ditanya bisa jawab semua. Karena kalau kita nggak hafal, tinggal gerak-gerakan aja dulu. Nasiyatin kazibatin khoti'ah. Nasiyatin ubun-ubun, kazibatin pembohong, khoti'ah pelaku dosa. Yang berdosa bukan ubun-ubun, yang berdosa tangan, yang berdosa mata, yang berdosa lidah, yang berdosa kaki. Kenapa dikatakan ubun-ubun? Karena mata, telinga, tangan, dan kaki diperintahkan oleh otak. Otak. Kalau yang di atas meja, otak-otak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, susah guru kita mengajarkan nahwu sharaf, payah mereka mengajarkan akidah tauhid, gara-gara otaknya dikasih makan haram. Duitnya halal Pak Ustaz. Duit mana ada warnanya beda. 100.000 itu merah. Sampai sekarang tak ada duit haram warnanya hitam, duit halal warnanya putih, duit abu-abu warnanya abu-abu. Enggak ada. Maka kirimkanlah makanan yang halal untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita ini semuanya soleh dan solehah insyaallah. Amin. Yang malam berdoa, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Qurrata a'yun, sejuk dipandang mata. Menengok anak-anak tadi, tiba-tiba aja mobil kami dihentikan di depan. Stop, tak boleh maju. Ustaz Iqbal, kenapa kita tak boleh maju? Kita mau disambut dengan anak-anak dengan sholawat. Begitu turun Ustaz Abdul Somad, mereka pun menyambut, Masya Allah, tabarakallah. Sorban saya pun tak laku yang saya bawa dari Riau tadi, diganti dengan sorban khas Al-Azhar Asy-Syarif. Al-Azhar tempat kami belajar dulu, Al-Azhar Kairo. Asy-Syarif yang mulia. Siapa yang menisbatkan dirinya ke Al-Azhar, maka dia ikut mendapatkan kemuliaan Al-Azhar insyaallah. Sumatera Utara, negeri yang pernah dikunjungi oleh ulama-ulama besar. Sumatera, mereka menyebutnya dengan Sumatera, ada juga menyebutnya dengan Samudra. Negeri ini adalah negeri yang disebut sebagai Pulau Emas. Jadi kalau ada orang mengatakan Pulau Emas, itulah dia surga
Dwipa, suara Dwipa adalah Sumatera yang terbuat dari emas. Di mana emasnya Pak Ustaz? Galilah sendiri di dalam. Tapi kami ini tidak mengharapkan kalau kita punya emas habis, kalau kita punya duit habis, kalau kita punya perak habis. Investasi yang tak habis sampai hari kiamat adalah inilah anak-anak kita ini. Mereka ini akan menjadi pelanjut kita di masa akan datang, insya Allah. Amin ya Rabbal. Ustaz Somad ini sudah tua, lahir 1977, sekarang 2022, umur sudah ya sekitar 25-26 lah. Umur sudah 45 tahun. Saya ini masa lalu, sekolah sudah selesai, menikah punya anak, habis sudah tak ada lagi. Yang melanjutkan tongkat estafet perjuangan adalah anak-anakku sekalian. Macam mana? Siap kalian untuk melanjutkan masa depan ini? Masya Allah, dari bunyinya macam tak siap. Allahu Akbar. Yang mau jadi polisi angkat tangan. Kenapa kalian takut? Ada tuh angkat dari polisi. Yang jadi tentara angkat tangan. Dia juga. Maksudnya kalau tak lulus polisi baru masuk tentara. Yang mau jadi dokter spesialis angkat tangan. Masya Allah banyak. Yang mau jadi ustaz, jangan. Tak usah jadi ustaz. Cukup aku aja. Jangan menganggap menolong agama ini hanya kalau menjadi tokoh agama. Ini perlu diluruskan. Menolong agama mesti jadi ustaz, mesti jadi guru. Ustaz dari bahasa Persia, ustaz artinya orang yang memiliki banyak ilmu pengetahuan, baik pengetahuan agama maupun pengetahuan umum. Maka di Al-Azhar Kairo itu kalau disebut al-ustaz itu artinya profesor. Jadi waktu kami kuliah dulu nama rektornya al-ustaz Dr. Ahmad Omar Hashim, artinya Profesor Dr. Ahmad Omar Hashim. Jadi ustaz orang yang punya ilmu pengetahuan. Al-ustaz adalah profesor guru besar. Sampai ke Medan, ustaz guru alif-alif. Alif beta alif di bawah, alif depan A, I, U. Itu dipanggil ustaz. Itulah hebatnya orang Medan. Yang sudah melambung tinggi bisa dijatuh banyak ke bawah. Sehingga banyak orang tak mau jadi ustaz. Kalau saya ceramah hari ini di Sumatera Utara, besok hari apa besok? Hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin, maka pahala yang pertama mengalir adalah ke guru mengaji saya di kampung dulu. Alif bata sajid ha ho dal zal ro zai sin sin som dal to zo ain lain fa kaf kaf lam mim nun bong ha dan ya. Itulah yang mengajar saya dari mulai diajarkannya. Kalau dia tegak berdiri macam batang kelapa yang listrik namanya alif. Kalau dia tumbang macam sampang bertitik satu di bawah namanya ba. Kalau bertitik dua di atas ta. Kalau bertitik tiga namanya sa. Itulah guru yang tidak pernah putus pahala sampai hari kiamat. Tapi jangan anggap bahwa semuanya bisa menolong agama ini cuma dengan ustaz. Saya mau jadi polisi, saya mau jadi tentara, saya mau jadi pilot, saya mau menjadi dokter spesialis. Masya Allah, tabarakallah. Apa kata Al-Mukarram Ustaz Dr. Haji Marat 29 juta. Ustaz Somad di sini bisa masuk fakultas kedokteran, ada khusus jurusan. Di sini pula anak-anak kalau dia mau ke Al-Azhar Kairo Mesir, langsung ujiannya dari kerjasama Al-Azhar Kairo Mesir. Allahu Akbar. Orang dari mana? Saya dari Al-Azhar Kairo Mesir. Dulu pesantren di mana? Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara. Konek, tak ada yang aneh, biasa saja, luar biasa. Tapi ketika ditanya, kau dari mana? Saya dari Sorbonne, Paris, Prancis. Lulusan apa? Nanti kalau kau sebutkan akal kau belum sampai ke situ, tak paham. Saking kan hebatnya jurusannya. Dulu pesantrennya di mana? Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara. Jadi apapun engkau di masa akan datang, otakmu boleh Jerman, otakmu boleh Paris, otakmu boleh Amerika, otakmu boleh Jepang, tapi hatimu tetaplah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang orang mau investasi ini luar biasa Bapak Ibu. Demam investasi sekarang, investasi emas, investasi tanah, investasi mobil.
Saking banyaknya investasi, maka banyak sekarang menjadi korban investasi bodong. Ternyata duit gua jadi putar. Duit ibu sejuta, duit ibu sejuta, duit bapak sejuta, duit adik sejuta, duit abang sejuta, diputar-putarnya. 3 bulan pertama lancar sekian persen, lama-lama hilang. Ada orang lupa investasi yang tak selesai, tak putus sampai hari kiamat adalah investasi